Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Hal ini pula yang membawa Ki Sambung Roso dan tim Silet menelusuri langsung untuk menguak misteri tempat ini. Secara kasat mata, bangunan ini tampak seperti bangunan pada umumnya. Hanya saja, bangunan ini sudah terlihat kotor karena lama terbengkalai. Tapi secara mata batinnya, Ki Sambung Roso mengaku sudah merasakan kuatnya energi metafisika, bahkan sebelum memasuki rumah ini. Hawa panas yang menyapu sekujur tubuhnya disebut Ki Sambung Roso sebagai salah satu pertanda tentang keberadaan dunia gaib. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Silet. Malam ini saya ada di salah satu rumah kosong yang sudah terbengkalai, tepatnya di Cinere, Kali Kerungkut ya. Jadi rumah ini mengesankan satu kekuatan mistik, energi yang tak kasat mata yang ada di dalamnya, di mana memang sudah sangat lama tidak dihuni. Tepatnya di luar, ini saya merasakan energi yang sangat luar biasa. Banyak sekali, bahkan ratusan penghuni makhluk astral yang sedang berseliweran ya. Jadi ada makhluk tua ya, tinggi besar. Dia punya jenggot ya, panjang. Assalamualaikum. Masya Allah, ini bukan karena ruangannya tertutup, tapi memang sangat-sangat penuh dengan makhluk-makhluk astral yang negatif. Sekedar ingin melihat kondisi terowongan Paledang saat ini, tim selebritas yang bersama praktisi Ki Roso mendatangi terowongan tersebut untuk merasakan pesona mistis yang ada di sana. Permisa selebritas siang. Ini saya merasakan energi yang benar-benar, ini dari depan saya ini ya kayaknya. Ini sudah diliputi energi yang berwarna, auranya hitam ke kuning-kuningan ya. Jadi hitam agak coklat di sini. Dan ada rasa mual di saya karena benturan energi ya. Ada sosok di belakang saya ya. Jadi ini sosok yang tua ya, tua tinggi dan memakai baju t-shirt biasa. Atas hitam, bawahnya ini saya nggak nampak kaki. Jadi dia yang menginformasikan saya tadi bahwa di sini memang sudah sejak pembangunan berdirinya terowongan ini sudah menelan banyak korban. Sebelahnya dia ini ada, Masya Allah, ini baru, ini makhluk baru. Merinding saya. Ini sebelah sini juga, ini luar biasa ini energinya. Saya merasakan energi yang cukup tidak nyaman bagi saya karena sepertinya ini juga dimanfaatkan oleh, mungkin ya, insya Allah dimanfaatkan beberapa orang untuk maksiat ya. Artinya mungkin karena saya bisa merasakan energinya. Nah ya, ini ada seperti bekas celana ya kan, jadi dibuat maksiat, entah itu minum-minuman atau judi dan sebagainya. Ini menambah tempat ini semakin angker dan memunculkan makhluk-makhluk yang tak kasat mata lebih negatif. Jadi ada wanita yang biasanya menampakkan diri, sebenarnya dia itu tidak jahil, dia hanya menunjukkan eksistensi keberadaan dia itu ada ya. Jadi ini di belakang saya tadi ada 4 tadi, ini 2 diantaranya terindikasi menurut saya memang dia sering menampakkan diri karena tadi pertama ketika saya masuk dari sono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur Sambung Roso yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin amin ya robbal alamin. Sedulur Sambung Roso, malam ini ya
tepatnya pukul setengah 1 ya, hampir jam 1 kita ada di kota Medan ya, di lokasi yang sangat terpencil ya sebenarnya, tapi di kota ini. Tapi ini di kota, tengah kota, tapi di tengah-tengah seperti sawah ya, sawah, tapi juga ada beberapa PT ya kayaknya ya. Nah, perkebunan menurut cerita ya. Ada lokasi yang sangat luar biasa, sakral dan dikeramatkan sedulur Sambung Roso. Di sini saya akan mengajak gentayangan sedulur Sambung Roso untuk menguak misteri kegaiban yang ada di lokasi yang sangat sakral ini. Di mana di situ ada makam keramat yang tidak banyak orang yang tahu tentang keberadaan siapakah beliau yang ada di lokasi ini ya. Dan juga menurut cerita beberapa waktu yang lalu itu banyak sekali yang malah dari luar dari Medan yang datang ya. Jadi tidak banyak yang tahu. Nah, saya ingin menguak di sini sedulur Sambung Roso bersama Pak Haji dan Mas Rahmat serta kameramen saya saat ini adalah Mas Didi ya. Mudah-mudahan di malam ini kedatangan kami di sini ada keberkahan buat kita semua. Amin. Dan saya berdoa kalau memang tempat ini memang memiliki energi yang sangat luar biasa, bisa menghantarkan doa kita. Mudah-mudahan ada kehendak Allah di sini seluruh Sambung Roso ya. Jadi ini memang lokasinya ketika masuk ke dalam ya, itu sudah banyak penampakan ya. Jadi artinya hati-hati, maksudnya jangan malam seperti ini, kalau bisa siang lah nggak apa-apa. Ya, ini pedalaman medannya kalau nggak tahu bahaya, dan pasti kanan kiri ini ular. Yang saya khawatirkan segitu karena kita jalan dari luar tadi udah cicit. Wah, ada suara seperti itu. Dan mudah-mudahan nggak ada apa-apa karena Medan ya. Medan juga agak serem lokasinya. Ya sedulur, mari kita coba melihat pelan-pelan di belakang saya lokasinya. Jadi di situ ada pohon juga yang dikeramatkan ya menurut cerita. Kita lihat saja sekarang ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, doakan sedulur. Ayo, bismillah. Ini sebenarnya kalau masalah jalan, mobil bisa masuk ya. Iya. Tapi karena kita harus melakukan perjalanan, jadi kita tadi di luar jalan ya sedulur. Jalan, wah itu kelihatannya ada mobil itu. Ada mobil 2 ini. Jadi ada pengunjung juga ya. Malam masih ada pengunjung sedulur. Wow. Nah ini kita ada juru kunci apa enggak, karena kayaknya kok gelap, lokasinya tuh gelap sekali sedulur. Nih sini ya, Insya Allah. Nah nanti kita coba nguak. Ini ada mobil 2 ya ya. Jadi ini sedulur, ini lokasinya, ini sepertinya dia ini ya, di dalam sini ya lokasinya kayaknya. Iya, soalnya katanya dengar-dengar cerita itu makamnya itu di atasnya itu pohon ini, pohon beringin katanya. Berarti makamnya di bawah pohon? Iya. Tertutup pohon apa gimana? Katanya. Pohon ceritanya kayak gitu. Kayaknya ini pohon yang gede ini. Ya ini aja sudah kayak base campnya, markasnya dedemit ini atas ini. Ya. Mungkin sedulur Sambung Roso mungkin pengen melihat penampakan Mbak Kundi gelantongan mungkin ya. Tapi ini kayaknya nggak ada, nggak ada ya. Biasanya seperti ini dia gelandongan di sini biasanya. Oh ya. Ini lewatnya mana ya, bingung. Hah? Di sini itu pintu kayaknya. Oh itu pintu ya? Iya. Oh ya wis. Sini, tuh. Oke. Jadi ini sedulur ya. Ini kalau dari sisi luar ya, coba dilihatkan. Ini di depan sedulur Sambung Roso nih ya, ini lokasinya Insya Allah. Dan ini sudah dipagar ya, sudah dipagar. Itu ada depan itu pintu kayaknya. Oke. Ya ini ada depan.
Ayo kita coba masuk sedulur Sampung Roso. Ini pintunya ya. Ya. Ayo. Kamera jangan terlalu jauh. Ya. Sini. Oke. Ini memang sepertinya belum terlalu terawat ya kondisinya ya. Iya, ini juga masih nampak kotor ya. Mudah-mudahan adanya datang kita bisa di ini ya, karena mungkin bisa jadi cagar buat budaya ini. Bisa ya. Yes, yuk. Oke. Ya. Assalamualaikum. Mbak. Iya. Assalamualaikum, Abah. Ya. Nih. Oke, Abah, selaku penunggu dan juru kunci di sini. Iya. Oh, iya ya. Jadi saya Ki Sampung Roso, Abah, dengan tim saya ingin menguak misteri dan sekaligus ingin mengetahui sedikit sejarah di balik siapakah yang ada di lokasi makam tersebut, Abah. Di dalam ada berapa makam, Abah? Nah, di dalam ada 3. Ada 3. Oh, dengan Abah siapa? Muryadi, Abah Muryadi ya. Oh, asli Medan, Abah? asli Medan. Oh, beliau asli Medan, sedulur Sampung Roso. Mudah-mudahan beliau dimuliakan Allah dan mudah-mudahan diberikan kesehatan ya, sedulur ya. Oh, jadi ini ada 3 makam ya, Abah ya? Iya. Sudah berapa lama, Abah, ini ditemukan? Kalau ini udah ratusan, Pak. Ratusan tahun, Abah? Ratusan tahun. Di sini udah temukan ratusan tahun. Ratusan tahun ya. Dan kalau saya di sini masih 35 tahunan gitu. 35 tahun, Abah. Iya. Usianya sekarang berapa, Abah? 67 gitu. 67, subhanallah. Dapat bonus 7 tahun dari Rasulullah ya. Rasulullah 60 ya. 63. Oh, 63. 67 saya. Oh, 67. Iya, ya. Dapat bonus sudah. Iya. Alhamdulillah. Iya, iya, iya. Jadi berarti di dalam ada 3 makam. Oke. Yang paling memang banyak disakralkan di sini, makam yang ada di sini yang utama itu makam siapa, Bah? Saya ingin tahu. Mbah Raden Parto Sunjoyo. Mbah Raden Parto Sunjoyo. Sunjoyo. Oh. Ini panggilan yang di sini. Panggilan yang di sini, Iya. yang di Medan ya. Yang di Medan. Tapi kalau yang dari Pekanbaru, Kenopan, Malaysia, dari Jakarta itu ada yang Eyang Supondoyo, ada yang Mbah Raden juga. Eyang Supondoyo. Oh, ya. Beliau siapa sebenarnya? Apa? Yang mana? Mbah Raden. Mbah Raden. Iya. Mbah Raden Parto Sunjoyo. Iya. Tapi karena orang itu sudah manunggal. Manunggal. Manunggal itu udah ngelepasin ayam putih kemari sama bikin ingkung kulit kuning, itu manggilnya Eyang Supondoyo. Manggilnya Eyang Supondoyo. Eyang Supondoyo. Oh, jadi Mbah Raden itu sudah dilepas, artinya seperti itu atau Mbah bagaimana? Raden itu panggilan orang sini lah. Panggilan orang sini ya. Iya. Oh. Mana Mbah Raden sini ya kan. Tapi kalau silsilah beliau siapa? Apa? Silsilah Mbah Raden. Iya. Ya, kalau Dari mana asalnya maksudnya? Kalau ini Mbah Raden ini asalnya dari Cirebon, Cirebon. Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Sunan Gunung masih Jati. Oh, masih dari Sunan Gunung Jati atau beliau Sunan Gunung Jati, bukan? Sunan Gunung Jati. Oh. Itu menurut sejarah orang tua dulu ya. Dulu ya yang di sini ya. Artinya mungkin beliau Sunan Gunung Jati pernah menyebarkan agama Islam atau di sini begitu ya, Abah ya? Ya mungkin juga lah ya kan. Karena gini, karena banyak juga aku tengok yang dokter, yang kiai, yang haji itu banyak kemari. Pikir di sini. Begitu ya, Pak. Iya, iya, iya. Artinya energinya mungkin memang karomah beliau itu seperti sosok spiritual di Muslim mungkin ya, Pak ya. Iya. Karena banyaknya zikir, haji dan sebagainya. Terus untuk yang makam lainnya apa yang satunya siapa? Udah. Ini Iya. Mbah Selain- Gondo. Mbah Mbah Gondo. Mbah Gondo siapa itu, apa? Mbah Gondo dulu kan pernah kemarin. Mbah Gondo dulunya kan di sini. Ya. Dia waktu mau meninggal itu dia pesan, nanti kalau aku meninggal bongkar kuburan saya, kalau bau wangi tolong saya pindahkan di
pohon kayu seruk pokok Di mana lokasinya Pak? di ujung sana. Oh, minta dipindahkan. Minta dipindahkan. Di pohon kayu seruk pokok itu. Pohon seruk pokok itu nggak bisa tinggi, pendek aja. Tapi sekarang kayunya udah hilang. Nah, itu. Pohon kayu Kayaknya seruk. udah hilang ya. Sayang sekali. Jangan ninggalkan sini, dia pesannya gitu dulu masih hidupnya. Oh, Itu tahun 80-an. 80 ya. Oh, saya belum lahir berarti. 80, 85 gitulah. Oh, ya. Iya. Pindahkan gitulah. Mbah Pondo. Gondo. Gondo, Mbah Gondo sedulur Sambung Roso. Mbah Gondo, Mbah Wono. Oh, iya. Kalau dulu Ustadz turis yang sering ke situ dia tinggalnya situ aja. Ustadz siapa, Bah? Pak Unus. Oh, terus yang satunya lagi kan ada 3, Bah. Ya, ada 3 makam ya di sini, Abah ya. Ya, Ya, itu tadi Mbah Gondo. ya. Terus satunya lagi apa? Kalau yang di sini ini 3. Ya. Itu juga yang di sini Seno, Putri Menur, sama Mbak Raden. Oh, berarti yang di dalam ini. Kalau yang Mbah Gondo tadi berarti nggak di sini, Abah ya? Di sini, di Pinggur Oh, Sumi. awalnya di sini dulu ya, Abah ya. Dulu sering kemari. Sering kemari terus Udah gitu, sampai meninggalnya. meninggal dia pesan. Pesan meninggal tolong. Tolong dia mintanya di sono. Oh. Itu dia pesannya gitu. Kalau dia meninggal berbau wangi, dia minta dipindah di sana. Begitu. Iya ya. Oh, berarti ada satunya Mbak Aryo Seno ya, Abah ya. Itu siapa beliau? Apa? Pak Seno itu termasuk panglima perang. Panglima perang dari beliau, Mbak Raden. Mbak Raden. Nah, itu. Iya. Kalau menurut apanya di sini Iya, awalnya lah. Pengawal ya, istilahnya pengawal ya. Berarti cantrik lah istilahnya, kalau di Jawa itu cantrik lah istilahnya. Terus yang satunya apa? Putri tadi. Putri Menur ya. Beliau siapa apa? Kalau Putri Menur ini termasuk pindahan dia ini. Pindahan. Pindahan. Oh. Pindahan. Berarti Dan siapa-siapa kita nggak tahu. nggak tahu ya. Berarti dulunya bukan orang sini artinya apa ya? Oh, pendatang istilahnya. Pendatang saudara sama Rasul. Kemudian di sini dan dimakamkan di sini gitu. Dimakamkan sini. Ya. Baik. Berarti di dalam sini ada 3 makam saudara Sambung Roso silsilahnya. Oh, saya juga baru tahu bahwa beliau ini adalah Kanjeng Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Artinya mungkin bisa jadi di sini adalah petilasan, mungkin beliau dulu di sini, duduk di sini, bertapa ya istilahnya apa ya, bertapa, kemudian menyatu dengan semesta dan muksa istilahnya, hilang ya apa ya. Hilang. Ya. Jadi tanda. Nah, ini saya penasaran pertama kali siapa yang menemukan dan melihat adanya beliau ini masih belum terkuak seluruh. Belum. Kita pun sampai sekarang pun itu. Kalau orang tua sini ini dulu kan gini. Tahunnya kalau orang tua saya kan umur udah hampir 100. Ya. Dia pun nggak tahu dia itu tentang sini, tahunya ada Mbak Raden di sini. Nah, itu tahunya. Iya. Mbak Raden itu orang sini, orang sakti kayak itulah. Oh. Mbak Raden itu. Orang sini baru diketahui ternyata silsilahnya atau dari sejarahnya beliau Sunan Gunung Jati begitu lah. Iya. Sunan Gunung Jati. Ya. Baik, apapun sejarahnya, karena orang itu kadang pemahamannya beda, ceritanya menerima ceritanya juga beda, ya Pak ya. Yang penting niat kita di sini adalah berdoa, ya Pak ya. Mendoakan sekaligus mengenalkan sedulur Sambung Roso bahwa di sini ada satu makam atau petilasan yang dimana ini adalah sejarah, ya Pak ya. Bisa masuk sejarah penyebaran agama yang ada di kota Medan ya. Mudah-mudahan juga dengan kedatangan kita ada keberkahan. Amin ya. Dan Abah, saya mohon izin kalau diperbolehkan saya mau untuk bersilaturahim di dalam apa? Ya, kita izinkan kalau soal. Ya, alhamdulillah ya sedulur. Biar nanti sedulur Sambung Roso yang mungkin tidak hanya di Indonesia, karena yang menonton tayangan kami juga ada di luar negeri. Artinya ini mancanegara, mudah-mudahan bisa bersilaturahim juga di sini apa ya, kalau memang positif ya, tujuannya positif. Tapi di sini memang untuk peziarah biasanya hari apa yang ramai apa? Kalau sini ke udara itu yang ramai itu malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon Ataupun Jumat Kliwon.
Jumat Kliwon juga apa ya. Tapi ini saya ngelihat penerangannya nggak ada apa ya. Ya, jadi dari luar kalau sedulur Sambung Roso nggak punya nyali nggak usah masuk malam gitu, karena di luar udah gelap ya. Dan banyak apa ya namanya makhluk Allah yang tak kasat mata itu selalu berkeliar di mana-mana, itu lebih jelas ya, dari ujung ke ujung itu udah ya. Tapi ya kita harus memberanikan diri, karena kita hanya harus ditakutkan, harus takut sama Allah aja, sama Tuhan. Jadi nggak perlu takut ya Pak ya, begitu ya Pak ya. Sampai di dalam sini juga saya ngeliat dari belakang tadi juga gelap. Apa itu memang tidak diperkenankan ada lampu atau memang belum ada apa sebenarnya? Ada lampu, cuman kalau misalnya malam Jumat Kliwon kita pasang lampu. Malam Jumat Kliwon, oh siap. Terus apa untuk listrik ya? Listrikan ini sambung kemana ini apa? Sambung. Karena ini kan saya lihat kok banyak, jauh banget ini dari rumah. Hah? Dari sana ya. Oh. Tiang itu Pak. Tiang ini ya. Terus yang bayar apa? Enggak. Nggak Karena ada. waktu itu kan gini, kita pasang waktu itu pakai token. Token dia. Ya, diambil orang. Jadi ya namanya kita Ditarikkan di situ ya Pak ya. ntar kan gitu. Iya. Saya bilang mungkin dia perlu mungkin. Ya. Betul Abah. Kalau nggak perlu nggak diambil. Betul. Mungkin dia lagi butuh. Iya, lagi butuh dan lagi tokennya di rumah hilang atau gimana, ya kan? Bisa diganti tokek nanti. Cuman kita buatin itu ya siapa yang bisa pakai itu aku bilang. Iya, Kalau iya. nomornya pun nggak tahu dia ya kan. Iya, betul. Ya, mudah-mudahan yang nanti bisa ngeliat tayangan ini yang ngambil mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah. Kita yang berkata. Oh, udah ya, Pak. Oh, ya udah. Ya. Mudah-mudahan dapat hidayah, Pak. Kita ikhlaskan aja kita apa ya. Ada gantinya sendiri. Baik. Hah? Itu foto siapa, Pak, yang di sana itu? Itu Pak Faisal Tanjung itu. Oh, Faisal Tanjung. Ya, Panglima. Dulu sering kemari dia. Oh, dulu pernah ke sini ya, Pak. Mungkin masjid di Aksara apa Panjung? Masjid di mana? Di Aksara. Aksara. Oh. Kayak yang punya Bang Mega. Gimana? Ya, Pak Faisal Tanjung namanya sama seperti yang punya Bang Pak Mega. Faisal Tanjung itu dulu bikin masjid di Aksara sana dia. Oh, di sini, orang sini. Dari sini deh, Pak. Iya. Dia di Arab sini. Siap. Pindah di Jakarta. Jakarta. Dan Ya? meninggal dia. Oh, sudah meninggal. Bukan berarti ya? Iya. Panglima ada. Panglima ya, baik. Jenderal. Abah, saya mohon izin untuk masuk ya, sekaligus dokumentasi sebentar Abah ya. Iya boleh. Mohon izin ya. Ayo sedulur Sambung Roso, kita masuk pelan-pelan. Bismillah ya, mudah-mudahan ada keberkahan buat kita semua. Amin. Ayo Mas titip. Ayo. Saya masuk dulu. Ya. Abah, izin ya Abah. Assalamualaikum. Situasinya gelap banget ya. Ini bulu kuduk saya merinding. Buka kan ya. Oh, jadi ini ya sedulur Sambung Roso ya. Jadi ada 1, mana Ji? 2, terus 3-nya mana ya Ji? Ini di sini dari sini. Coba cek. Ini Mas, seperti jadi sudah menyatu katanya sih. Bukan yang itu berarti. Yang mana? Bukan ini. Oh, bukan. Ini seperti makam ini. Tapi ini mesti mesan nih. Iya, seperti tek ini apa? Nah kan, ini bukan ini. Saya pisir ini. Ya benar. Tengah ini nih. Jadi ini sepertinya putri siapa tadi? Putri Menur. Terus ini Mbak Raden ya? Oh, jadi ini Mbak Radennya sedulur. Terus yang sebelah sana tuh ya Aryo Seno, ya ada tulisannya itu sedulur. Ya. Ini nggak bisa ngerekam ini. Nggak dilihat, nggak bisa ngerekam ini dia. Nggak bisa ngerekam ini dia. Jelek ini. Gini terus soalnya. Oke, bentar. Ya. Oke, sedulur. Ini adalah makam dari Aryo Seno. Jadi itu ada tulisannya, sudah jelas ada tulisannya. Jadi beliau ini menurut cerita tadi adalah panglima atau pengawal ya.
pengawal dari Baraden atau Sunan Gunung Jati. Sini, jadi ini Baradennya ya, tengah ini. Iya, memang kalau kita ngelihat, masya Allah, bener Mas Rahmat, ini dia di dalam ini, di bawah ini ya, Haji tadi ya, benar Haji tadi ya. Pohonnya subhanallah, ini tua banget ini pohon ini. Walah nih, ya kan? Ini ada dua, jadi Ji membentang pohonnya. Mas Rahmat, kanan kiri nih, ya kan? Ini kok kayak goa ya, kalau saya ngelihat ya. Iya, ini Ji. Nah, ini pohon yang pertama ini, iya. Ini sebelahnya yang kedua. Ini sepuh, iya kelihatan. Terus ini bukan satu pohon ini. Ada dua ini, ngelilit ini. Saya jadi ingat waktu di Tiga Raksa. Ya, makam Tiga Raksa itu di ini ada 3. Jadi Tiga Raksa ini bukan satu pohon, ini kelihatan Ji. Pohonnya ini beda. Nih, pohon yang ke-1 sama yang ini beda. Iya Ji. Ada 2 pohon, ha? Iya, seperti. Kalau yang ini satu. Ini satu. Ini satu, nggak ada cabang yang lain ini. Saya ngelihat ya. Nih, dari bawah ini satu semua, tapi ini ada 2 dari bawah, ini dia kelilit nih. Nih, pohon yang satu nih warnanya beda. Subhanallah. Sebentar ya, ada filosofi nih berarti di sini ya. Masya Allah. Ini pohonnya ini Mas. Oke. Wow, ini strumnya gede banget ini. Coba Mas dirasain Mas. Strumnya coba dirasain. Ini strumnya gede banget ini. Artinya energinya ini pohon ini, dari pohon ini. Ini ada sesuatu di balik, di dalam ini sedulur. Ya. Ya kan? Iya. Besar, Insya Allah. Ini ada serangkaian ritual ya, mungkin pernah dimanfaatkan, digunakan ya. Yang setiap harinya ini untuk mungkin bakaran dupa ya. Bakaran dupa ini juga ada dupa. Saya minta bakar dupa 1 aja Mas di sini. Ini ada tempatnya. Sini aja. Kita bakar dupa ya. Kita berdoa sebentar, sedulur. Ini juga tua banget ini. Ini juga ada energi yang membentang ke diri saya ini. Ini kalau sedulur sambung rasa bisa merasakan vibrasinya luar biasa. Bagus. Sangat positif ya. Mungkin karena beliau-beliau ini sosok yang sangat luar biasa, diistimewakan Allah, diberikan kelebihan Tuhan ya untuk berjuang mungkin dulu di sini. Ya, entah itu melawan penjajah, untuk menyebarkan agama Allah ya. Ya intinya selama ini adalah untuk kebaikan saudara sambung rasa dan tidak membawa kita menjauh dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, whatever, gak masalah ya kan, terserah mau dibuat apa ya. Ya tetap berdoa jauh lebih baik memang di tempat ibadah ya, memang jauh lebih baik di tempat ibadah, tapi tidak ada salahnya kita mengenang ya, mengenang beliau dan kita bisa mencoba seperti beliau di mana beliau pernah bertapa di sini. Nah, kita di sini nggak masalah, kita energinya kita serap, energi alam semesta, karena bagaimanapun di tempat manapun itu juga ada liputan energi, karena semesta ini adalah liputan bagian daripada samudera energi saudara sambung rasa. Begitu ya. Kita berdoa sebentar ya, mudah-mudahan ada keberkahan buat kita semua. Allah mengabulkan hajat kita semua, dan utamanya kita berdoa agar Indonesia diselamatkan dari bencana. Mudah-mudahan Indonesia diberkahi Allah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Luar biasa ya.
Oke, saya coba menyerap energi, artinya mencari info. Jadi beliau ini, saya tidak bisa berani memastikan bahwa beliau itu adalah Sunan Gunung Jati, ya. Ada sinar situ ya. Jadi ini memang pengawal ya, pengawal, dan beliau memang sosok yang sakti mandraguna, artinya sosok pejuang juga dulu ya. Dan karena saya ngelihat seperti jawara, energinya seperti jawara, seperti memiliki kekuatan ya, panglima juga. Nah ini yang sebelah ini sepertinya siapa namanya tadi, Putri Menur. Ini sebenarnya beliau yang pernah menemukan situasi dan merawat situasi yang ada di sini. Jadi beliau itu ya, ini mudah-mudahan benar ya, mudah-mudahan, tapi jangan 100% dipercaya. Sangat disayangkan kotor jadinya. Iya benar, sangat disayangkan kotor. Lilin kalau di situ. Ya ada lilin dan sebagainya. Ya ini memang memiliki energi yang gede sekali ini di sini. Energi, dan ini saya ngelihat, sedulur Sambung Roso ini ada mustika. Balik ini, dalam ini ada mustika. Kemudian ada pusaka juga ya. Ya, saya insya Allah diberikan satu kenang-kenangan ya, cindera mata ya. Tapi saya menghargai lokasi ini, sehingga harus saya ini ya sedulur, harus saya geser ya, karena saya nggak mau. Kita coba geser. Jadi di sini dia tadi munyar pas di atas ini ya, di bawah ini dia di sini. Saya coba geser, siapa tahu bisa di luar aja, saya menghargai ya. Santan pakai mas. Mas Didi biar pakai mas Didi, tangan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'amru idza arada syai'an ayyaqula kun. Membentang di sini ya, di sini dulu. Kita coba di luar ya sedulur ya. Jadi ya udah saya bentangkan di sana ya sedulur. Kita coba di luar ya, mudah-mudahan kita bisa munculkan kita manifestasikan ini. Di sini mau digeser? Geser juga sana juga, biar lebih mudah. Geser aja sana. Pas belakang luar aja mas, jangan belakang ini ya, luar. Agak ke kiri, kira ke kiri dikit. Nah lurus, ya. Oke, ini jadi tadi di sini sedulur ya, membentang di atas ini. Nah di situ ya. Tapi dia sudah tergeser di sebelah sana ya. Kita coba ya untuk manifestasikan di situ. Yuk kita coba geser keluar ya. Kita coba manifestasikan di luar sedulur, mudah-mudahan diberikan kemudahan ya kita ya. Tadi Mas Didik juga merasakan energinya sudah membentang di luar. Udah. Ya, oke. Baik, yuk kita keluar. Ayo Mas Rahmat. Alhamdulillah.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sedulur Sambung Roso, jadi tadi saya mencoba untuk menggeser di depan sini ya. Jadi ini tepat di depan ini adalah petilasan dari beliau ya, makam dari Mbah Raden. Ya, ini pohonnya tadi yang kita lihat dari atas. Nah, saya mencoba, mudah-mudahan karena tidak selalu berhasil Sedulur Sambung Roso, dan ini ada saksi. Saya selalu membawa saksi sekaligus saudara saya, sedulur saya ya. Beliau yang mengundang saya di sini, menunjukkan lokasi ini karena saya nggak paham dengan Bapak ya, Pak, sini Pak. Ya, sama saya Pak, sini. Dengan Pak siapa tadi Pak? Samiun. Pak Samiun ya. Jadi saya ingin mencoba memproses, memanifestasikan satu benda, mudah-mudahan Allah meridhoi karena tidak selalu berhasil. Amin. Begitu. Bakar dupa dulu, Mas. Siap. 3. Ini dicek dulu biar tidak ada dusta di antara kita, di bawah takutnya kan ada biasanya ditanam. Nah, cek dulu. Apa ini? Oh, akar. Oke, ini akar, seperti akar. Jadi tadi saya di dalam itu sudah saya rasakan memang saya diberikan sesuatu. Jadi kalau memang diberi itu kesannya kita bukan merampok. Nerima beda kalau kita narik atau mengambil. Nah, kita tadi tawasul ada cindera mata yang diberikan sama kita seperti itu. Dan saya menghargai makam. Saya nggak mau di dalam. Kalau memang bisa saya geser di luar, kita terima di luar seperti ini. Minyak Mas. Pakai. Assalamualaikum, seluruh gaib, sejagat. Oh, gabe. Yuk. Dipagar di sini biar nggak riwa-riwi hewan. Pas Mas. Pas ya? Yang lebar Mas, cariin yang agak lebar daunnya. Jangan yang ini ya. Itu tuh. Ini nih, ambil yang di bawah ini. Cari Mas. Senter, pinjam senter. Nih, Mas. Jangan dipetik. Cukup. Gak ada yang hijau ya, sebenarnya bagus yang hijau sebenarnya. Yang hijau yang jatuh nggak ada. Jangan dipetik, yang jatuh dibawa aja kalau ada. Nggak ada.
Hah? Kertas di mobil bisa. Jangan. Ini minta daun. Ya wis lah, ayo. Ya, taruh di situ. Biasa seperti itu memang nggak. Ayo, Pak. Tadi Bapak, ayo sini Pak, sebelah saya Pak. Bismillah. Dekatkan, dibuka dulu daunnya biar nggak ada dusta di antara kita. Bismillah. Mas Didi, bantu di sebelah sini. Boleh Pak, agak maju dekat biar nggak apa-apa. Wah, tahan Mas. Masih panas. Kasih ini Mas, apa minyak, isi minyak. Ya, saudara Samoroso, jadi agak, Masya Allah, itu siapa itu Mas? Ada lubangnya itu ya? Lubang itu seperti karakter Cirebonan ya, bukan? Prabu Siliwangi kan juga gitu ya, lubang gini ya ininya ya, kujangnya ya. Kujang. Ini ada lubang ini juga ini, tapi di sini. Jadi semi kalau tadi beliau bilang dari Cirebon, Cirebonan itu masih Prabu Siliwangi nggak? Bukan ya, beda ya Ji? Oh, ini kayak hampir kayak kujang kayaknya sih lubang ini, tapi nggak tahu ini keris apa nih. Aduh, aneh banget ini kerisnya. Kayak wajah ya depannya ya. Oke, naik di atas Mas. Oke, jadi ini sini Pak, suruh agak ke sini. Ayo Pak. Jadi ini keris yang kita manifestasikan tadi ya sedulur. Saya duluan lah ya. Iya. Oh ya. Dan energi yang terbentang luas dari area seputaran makam ini memang sangat luar biasa powernya, sehingga ya karena juga adanya satu hal yang gaib ya di sini. Contoh mungkin bisa jadi benda seperti ini ya Pak ya. Dan jangan salah paham, untuk proses seperti ini bukan kita malah ini sebagai ini kepercayaan ya. Jadi kembali lagi kita bukan mensyirikan Pak ya, bukan musyrik, bukan. Dan ini kita murni tadi tidak ada rekayasa dan disaksikan ya Pak ya dengan beliau semua, dimana memang tidak selalu berhasil seluruh sambungan, tidak selalu berhasil untuk kita manifestasi kita. Tapi alhamdulillah hari ini kita dapat rezeki ya, berupa sebilah keris ya, keris yang ukurannya emang nggak gede, mini ya, ukuran mini. Saya juga nggak tahu keris apa, saya boleh pegang dulu Pak. Mantap, ada kesan meteoritnya juga ini sepertinya ya. Mantap ya. Ya ini seperti orang ini. Ini ya seperti gambar orang ya sebelah sini. Bagus ini seninya. Jadi ini ada juga kayak lekuk-lekukan di sini. Mantap ini. Ini repotnya gini, saya ini nggak paham keris ya. Kalau dapat terima, nggak tahu kerisnya apa, bingung saya ini kadang tanyain. Pak, monggo kalau mau dilihat Pak. Udah tahu. Oh ya. Insya Allah bagus ya, powernya luar biasa besar ya. Ya, jadi ini sedulur sambung rasa, ini akan saya serahkan ya, saya amanahkan, saya berikan pada saudara saya yang ada di sini ya, karena agar untuk ya kenangan juga dari saya Pak. Apa-apa, ini saya gini aja. Saya hibahkan juga ada ke Oh gitu. Rasa. Oh gitu. Ini mungkin pemberian dari
Mbah Raden. Oh begitu ya. Ya kalau Bapak memang berkenan nggak apa-apa saya berikan. Cuma ini nggak ada marmar kalau sama saya. Nggak Pak ya. Oh begitu, siap-siap. Jadi beliau memang diberikan ke saya. Ya tadi memang rencana kalau memang kita dapat kenang-kenangan saya berikan sama beliau. Tapi beliau menganggap ya nggak apa-apa. Memang kalau diamanahkan ke saya untuk saya rawat, begitu ya. Butuhkan lagi. Siap, mudah-mudahan ya Pak ya, mudah-mudahan ada yang membutuhkan karena ada yang mengatakan ini adalah paku bumi dan sebagainya. Jadi jangan sampai barang-barang diambili. Nah itu banyak yang gagal paham seperti itu, salah paham ya. Ya paku bumi itu ya manusia itu sendiri, ya bukan karena barang ini kita ambil akhirnya gara-gara benda seperti diambil jadi bencana. Ada aneh. Yang membuat bencana itu manusia itu sendiri, ulah-ulahnya, bukan seperti ini. Jadi dipahamin pemahaman ini sedulur, jangan salah paham. Begitu, ya. Gimana Mas? Adem, udah adem energinya. Oh. Begitu, sedulur sambung rasa, ya. Mudah-mudahan beliau-beliau semua yang menghantarkan saya sini, mudah-mudahan diberkahi Tuhan hidupnya, ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan kelancaran segala urusannya dan mudah-mudahan diberikan kesehatan, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sedulur sambung rasa, saya pamit. Kita bertemu dalam tayangan berikutnya. Mudah-mudahan makam yang saya singgahi ini, yang saya silaturahim ini bisa terbantu ya dari sisi lokasinya yang lainnya, karena banyak yang kurang bagus. Artinya masih ada yang kotor juga mungkin. Tapi ini ada sudah mulai terbangun ya. Dulu nggak seperti ini kan Pak ya? Kecil ya Pak ya. Oh. Ya. Oke sedulur sambung rasa, sehat semua. Ikuti terus tayangan bersama Ki Sambung Roso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Teko KB. Ini